dibatasin hanya sampai semi otomatis. Boleh. Nah, Ya. benar. Jadi gini, Bapak dan Ibu jangan sampai pikirannya karena dia menggunakan mesin canggih jadinya nggak boleh. Tidak. Bagus itu. Di sini kita tuh gini ya Bu ya. Semi otomatis. Di sini cara pembuatannya manual. Oh, Kalau misalnya alat kemas Ya. itu membuat atau bukan? bukan. Nah, bukan ya. Jadi jangan sampai. Itu membantu. Oke. Nah, jadi itulah makanya Membantu. Bapak dan Ibu beserta Bapak dan Ibu pendamping diwajibkan untuk mengikuti penyuluhan. Jangan sampai nantinya pada saat ini Bapak dan Ibu punya dana nih, tapi karena rekrutnya 15 orang, nggak usah 15, ya 35 lah misalnya. Satu hari bisa menghasilkan 250 produk yang kecil-kecil itu tuh, yang 30 mili. Nah, biar supaya cepat, jadi mau di packing pakai kemasan plastik, terus nanti jualnya kan misalnya per satu plastik isi 10, terus nanti dikemas lagi. Nah, untuk mempercepat, Bapak dan Ibu mau beli itu jadinya nggak takut nanti nggak boleh. Jadi boleh ya Bapak dan Ibu. Boleh. Yang dimaksud manual itu adalah cara pembuatannya. Cara pembuatannya itu kalau Bapak dan Ibu misalnya ngaduknya pakai tangan, kemudian dari diaduk kemudian diukurkan, dimasukkan ke dalam volume botol-botol itu kan diukur. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk packingan itu nggak masalah. Jadi berarti misalnya prosesnya pada waktu mixingnya itu pakai mesin otomatis, kemudian dia fillingnya otomatis itu yang nggak boleh. Betul. Tapi kalau pakai blender mixer boleh kan? Blender mixer ya, blender mixer kan cuma berapa kekuatannya, paling 400 watt ya, cuman kecil aja gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya kita produk udah pakai yang mesin agak gede gimana nih? Mesin agak gedenya, mesin Untuk gede apa? gimana Pak? Untuk ngaduk sabun itu kayak saya kan produk sabun itu sekali ngaduk 30 liter Bu. 30 liter. 30 liter. Kalau kita aduk pakai tangan, kita kan nggak mau. Maskernya Pak jangan turun. Masker. Kita kalau ngaduk pakai Iya, tangan kan iya. nggak mampu Bu. Jadi saya pakai mesin yang itu pakai dinamo. Pakai dinamo. Blender, Bapak karyawannya ada berapa? Nggak ada Bu. Sendiri. Iya. Nah mesin itu berkekuatan berapa voltasenya? Kalau setahu saya sekitar 300. 500. Jadi batasannya di bawah 2000 ya, di bawah Oh, 2000. bisa ya. Aman, Voltasenya ya. di bawah 2000. Karena untuk keperluan rumah tangga itu kan 900, 1300, lebih dari 2000 itu kan biasanya batasannya udah bukan Ya, rumah tangga lagi betul. gitu. 2200 kan mesti Bu kalau di PLN. Mohon maaf bukan 2200 ya. 2000. Maksud saya Pak, Kalau mohon maaf. rumah tangga itu sampai dengan 2200 Bu. Di bawah 2200 Nah, ya, bukannya 2000. iya. Iya, salah koreksi. Ya. Gitu. Terus Pakai taksi. voltasenya berapa tadi Pak? Saya kalau 900 tadi. dia sekali putar gini itu 700 watt. 700 watt bisa menghasilkan produk berapa? Ya untuk ngaduk itu sekali ngaduk saya 30 liter. Enggak, maksudnya Bapak kemasannya berapa gitu si sabun itu? Kemasan 500 berapa? mili, Kemasan itu berapa? apa Saya- 250 Saya mili? jualnya kan pakai literan Bu. Oh literan, 5 Iya. liter ya. Ya, Pakai ya. literan semua. Jadi Ya. apa nggak Ya. pakai. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, batasannya adalah untuk rumah tangga 2200. Lebih dari itu Bapak dan Ibu bukan lagi kelas usaha rumah tangga, tapi meningkat lagi. Oh, ada meningkatnya juga Bu ya. Kenapa? Ada meningkat lagi ya. Meningkatnya itu ke produsen. Produsen, Iya, jadi usahanya Naik kelas. juga nggak di rumah, tapi beralih ke pabrik. pabrik, Semi apa ke Pulau pabrik. Gadung atau ke Jakarta Barat, misalnya kawasan industri, gitu. Ya, kita lanjut ya. Nah ini jenis produknya. Di sini adalah jenis-jenis produk. Jenis produk itu kalau untuk alat kesehatan ada kelas 1 dan kelas 2. Itu adalah tingkat resikonya. Bapak dan Ibu adalah kelas usaha rumah tangga, diperbolehkan memproduksi alat kesehatan yang benar-benar kelas kelasnya itu benar-benar resikonya sangat rendah gitu ya. Cuma untuk masker non steril, jadi kalau ada yang kepengen dari diantara Bapak dan Ibu membuat masker, ini batasannya kami sendiri masih berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan. Karena gini, masker kain adalah bukan alat kesehatan. Masker yang alat kesehatan adalah masker medis dengan dia melalui serangkaian uji.
Tetapi di sini ada diperbolehkan Bapak dan Ibu memproduksi masker non steril gitu. Jadi diharapkan iya UMKM, Bapak dan Ibu kan kelasnya UMKM. Jadi nanti diharapkan kalau memang ada yang kepengen untuk memproduksi masker, sepertinya mungkin untuk saat ini kami belum bisa memberikan izin edarnya. Oh, Gitu. tapi udah masuk TV, Bu. Izin edar. Bukan, kalau yang masker kain Yang tidak ada ibu-ibu itu izin. bukan buat masuk TV deh, Bu. Iya, tapi tidak ada izin edarnya. Tapi diperbolehkan jual. Diperbolehkan. Nggak apa-apa, Bu ya? Boleh, nggak apa-apa, tapi tidak diberikan izin edarnya. Hanya Ibu boleh si tukang jahit itu, Bapak dan Ibu kontrak, nanti Bapak dan Ibu kemas ulang, diberikan nama misalnya Palu Gada misalnya, Woi, misalnya. bagus tuh. Nah, hanya ada catatannya, tidak diizinkan di Edar. dalam keterangannya itu, misalnya Steril. apa namanya, Nah, pakaian medis. bedah atau gaun atau apa namanya APD ya, orang-orang APD. kenalnya sekarang APD ya. APD non steril tidak diperuntukkan untuk tindakan medis. Nah, Itu ada keterangannya. pakai untuk budak. Satu lagi ada kewajiban. Kewajibannya adalah mencantumkan dari nama produksinya Bapak dan Ibu. Jadi bukan si tukang jahit itu, Bapak dan Ibu yang dicantumkan di situ. Iya. Gitu. Dikemas ulang, dikasih apa namanya kemasan yang menarik seperti itu ya. Itu sama aja dengan tadi yang saya bilang ada gendongan atau tisu curah. Jadi ada pabrik tisu, biasanya dia jual dalam bentuk banyak, nggak ada kemasannya, Bapak dan Ibu beli, kemudian dikemas ulang, itu diperbolehkan. Ya. Tanpa harus ada izin dari yang memproduksi tisu itu. Nah itu kan di dalam kontraknya nanti disebut. Contoh misalnya dia usahanya di daerah mana ya, Kalideres, nah, itu kan kawasan industri. Nah yang penting ada MOU sama si perusahaannya. Kalau nggak ada berarti kan ilegal. Iya, berarti dia tetap harus ada MOU dulu. Iya, Berarti kan dia harus. ada izin dari yang dari produksi. produsennya. Kalau dia mau- Misalnya gini, anggaplah tisu apa ya, tisu biasa lah ya. Terus tisunya itu kan misalnya apa namanya, tisu, kita jangan bilang yang terkenal deh. Tisu aja, tisu biasa, apa Tesa atau apa. Tetapi Bapak dan Ibu sudah MOU nih, ya boleh nih Ganti nama pakai. gitu, Bu ya? Nah betul. Jadi ganti nama. Jadi misalnya jadi Palu Gada, misalnya tisu Palu Gada, terus nanti diedarin. Oh, boleh tuh, Bu ya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi Bagus yang tuh. penting sudah MOU. Boyo Oh, dulu, tapi Bos. selama kita udah membeli dan kita udah membayar, itu berarti itu barang itu mestinya milik kita. Kalau kita repack dan kita menggunakan nama sendiri, tidak menggunakan nama dia, mestinya sih nggak perlu harus MOU salah. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena itu pemiliknya adalah, nih saya ambil contoh misalnya tisu Abdul. Oke. Tesa lah, Tesa yang terkenal Tesa ya. Ini tisu curah, Bu ya. Tisu curah, saya Anggaplah ngomong tisu curah. Tesa Jadi- curah. Ya. Tesa curah. Bapak mau buat jadi tesi misalnya. Ya. Contoh ya, Pak ya. Ya. Nah, si tesi ini Bapak tetap harus izin. Karena apa? Kalau si Tesa curah ini, loh, ini kan punya saya. Tapi saya udah beli. Nah, untuk memayungi Bapak supaya tidak terjadi tuntutan, ini kaitannya nanti ada di penjelasan. Tidak terkait tuntutan, ini Berarti tisu kita harus ada saya MOU dong, Bu ya? itu dipayungi dengan MOU bahwa berkontrak berapa lama, diperbolehkan menggunakan nama beda sampai sedetil-detilnya dicantumkan di dalam MOU-nya. Karena ini kaitannya dengan hak produk orang. Gitu. Sebagai contoh, Pak, ini adalah salah satu contoh tisu. Sebagai contoh misalnya, Bapak punya tetangga, ini contohnya tisu ya. Bapak punya tetangga bikin sabun. Bapak malas nih, ngapain saya pusing-pusing? Kata Bu Indri, boleh tuh bikin dikemas ulang, gitu kan? Udah kamu bikin, saya modalin. Setelah kamu bikin, kamu drop di rumah saya, gitu ya? Bapak kemas ulang. Nah ternyata di dalam kemasannya itu Bapak ada aturan-aturan yang tidak jelas. Anggaplah sabun cuci piring nih misalnya. Contoh aturan tidak jelasnya hanya dituliskan untuk cairan pencuci piring. Kemasannya adalah transparan.
Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna macam-macam ya yang menarik. Pelangi Bu ya. Ya. Nah, kemasan cuci piring ini produk Bapak sampailah keluar daerah. Ada yang membeli gitu. Jadi anggaplah dia datang ke Jakarta, kemudian dibawa sampai ke Jawa Timur misalnya, kemudian karena kemasannya bagus, si ibu ini lupa nyimpennya, ditaruh di meja makan. Ada anak kecil misalnya, disanggapnya sirup atau apa, main di minum atau apa. Nah, apabila terjadi penuntutan, itu kan rangkaiannya sudah panjang. Kalau sudah diberikan MOU bahwa baik Bapak sebagai yang pengemas atau yang membuat, itu sudah ada rambu-rambunya. Ini urutannya kemana, begitu pula halnya dengan tisu curah. Jangan, artinya kita berpikir, sebuah tisu apanya yang bisa menjadikan bahaya. Tidak seperti itu, karena banyak tisu yang dibuat itu diputihkan dengan klorin, kena HCl. Misalnya ada tetangga yang punya bayi, karena kan anggapnya tisu biasa ya, dibuat keringat, ternyata bayinya itu malah jadi gatal atau dan segala macam karena kandungan tisunya itu tidak murni. Nah, maklum namanya tisu curah. Nah, hal-hal seperti itulah nanti akan terjadi dualisme. Ini bukan punya saya, itu punya saya, beli dari sini. Padahal tisunya itu sudah dibeli sama Bapak. Dari asalnya itu kan pabrik A, si Tesa Curah ini. Tapi Bapak yang memproduksi. Ini kan ada dua nih. Tetapi kalau misalnya Bapak punya MOU dengan nama Tesi, itu jelas. Apapun yang terjadi, ada kejadian tidak diinginkan, si Tesi ini tidak sampai ke Tesa Curah gitu. Kalau kita tuliskan nama yang kita ngambil produknya tersebut nggak masalah dong. Nama seperti Alfamart kan dituliskan kan? Ya misalnya diproduksi oleh Oh, itu boleh. Itu Itu aja boleh. kan lebih aman kan? Boleh, tetapi dikembalikan di dalam MOU-nya diperjelas. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, para pihak ikut bertanggung jawab. Para pihaknya siapa? Pembeli dan produsen, misalnya pemproduk. Tapi misalnya di dalam MOU-nya apabila kejadian tidak diinginkan, saya hanya sebagai distributor, gitu kan? Berarti tanggung jawabnya kepada penjual. Ya, saya rasa produsennya nggak ada yang mau MOU. Karena kalau misalnya saya udah jual ke ibu, apa yang ibu lakukan itu terserah. Iya, dan itu adalah tanggung jawab ibu. berarti Karena kalau saya harus membuat MOU, berarti saya kena terus dong. Apa nanti yang ibu lakukan, ya nanti baliknya ke saya karena saya yang produk. Jadi gini Pak, MOU itu adalah dasar untuk memayungi si di mana sih asalnya si tisu itu, gitu kan? Di mana pembuatnya? Produsennya. Kalau Bapak membuat dari, anggaplah Bapak produsennya membelinya bukan dari pabrik besar, gitu ya, atau dari ya berantai. Memayungi UMKM aja Bu intinya sih Bu ya. Seperti itu intinya sih, intinya memayungi UMKM. Memayungi lah. Tapi Ya. pembeli yang harus sebenarnya menganalisa apakah produk yang dibeli ini memang sesuai aturan dan memenuhi kriteria kesehatan gitu. Jadi dia nggak bisa beli dari sembarangan kemudian jual lagi ke orang lain dan kemudian bilang ini bukan saya yang bikin. Karena si begini ya Pak, yang bikin. di dalam mata rantai suatu produk, yang namanya mata rantai itu telusurnya harus jelas. Apabila Bapak sah-sah saja, Bapak saya nggak usah ribet, saya membeli dari someone atau siapa. Tetapi kita berkewajiban, pihak pengawas, Bapak dapat dari mana? Catatan saya membeli di pinggir jalan. Iya itu. Begitu ya? Iya. Itu tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa diberikan izin edar dari suatu produk. Ya. Karena runtutan dari telusurnya adalah tidak sampai detail dan tidak sampai jelas. Iya. Bagaimana cara membuktikan bahwa rincian dari runtutan uraian itu jelas? Dengan dasar. Apa dasarnya? Dasar tertulis. Apa dasar tertulis? Suatu perjanjian atau suatu kesepakatan antara si penjual dengan si yang memproduk. Gitu. Apa baiknya kalau begitu dengan kontrak eksklusif aja gitu ya, jadi misalnya kayak Enggak sih, maklum kali ya. terlalu apa ya namanya, terlalu eksklusif, terlalu ketinggian ya.
MOU itu kan jangan mindsetnya bahwa itu adalah sesuatu yang oh itu high class, tidak. Perjanjian atau dibunyikan kesepakatan. Saya menjual produk ini yang dibeli dari Bapak A atau Ibu B, itu adalah sebuah MOU. Hanya bahasa saya aja yang menyampaikannya dengan bahasa MOU. Mungkin saya rubah, ada kesepakatan. Di dalam butir-butir kesepakatan itu nanti diterangkan dari mana asal produk tersebut, siapa yang membuat, supaya kita tidak ingin kalau ada kejadian, tetapi kita harus menjaga. Di dalam menjaga itu, apa yang menjadi dasarnya? Kalau hanya sebuah lisan seperti kayak gini misalnya, saya beli deh dari ibu, ini namanya kan suatu tindakan. Pembuktiannya mana? Nggak ada. Tetapi kalau di dalam suatu kesepakatan, ada pertanyaan lagi, Bu, apakah dengan nota pembelian itu bisa dibunyikan bahwa itu adalah untuk telusur? Di dalam notanya, walaupun ditulis harganya dibeli dari mana, tetapi di dalam suatu nota itu tidak tertera dibuatnya oleh siapa, alamat pembuat, nomor identitas. Jika ada suatu sanksi yang terkait hukum, walaupun hanya sebuah tisu ya, apa yang menjadi dasar dari pemayungnya kita? Gak ada gitu. Karena semua yang terkait sanksi itu dasarnya adalah aturan tertulis seperti itu. Oke. Bu, seandainya kita pembeli dari produsen, Ya. kita repacking lagi, kita jual dengan konsekuensi tanggung jawab sepenuh adalah di kita. Jadi kita nggak ada kaitan dengan produsen. Betul. Jadi seandainya ada hal yang terjadi di luar keinginan atau klaim, otomatis klaim ke kita aja. Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting ada dasar tertulis yang menyatakan, yang melindungi baik tujuannya. Saya kan gini Pak, kembali lagi kita ke tujuan awal ya. Tujuan awal nih. Begini, tujuan awal adalah konsepnya produk-produk yang Bapak Ibu hasilkan adalah membuat aman bagi masyarakat. Itu tadi ada undang-undang konsumen tadi. Nih, yang nomor 2, Undang-Undang Konsumen nomor 8 tahun 99. Jadi gini, jangan berpikir Bapak dan Ibu hanya sekedar membuat. Pangsa pasarnya Bapak Ibu adalah masyarakat. Kami para petugas, saya, para ibu-ibu pendamping, bertugas tidak hanya mengawal Bapak dan Ibu, tetapi mengawal masyarakat sebagai konsumennya Bapak dan Ibu. Apabila masyarakat sebagai konsumennya Bapak dan Ibu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang tadi Bapak utarakan, berarti nanti tujuannya adalah ke Bapak sebagai produsen. Gitu. Sudah jelas, tidak melibatkan dari para pihak. Jadi tujuannya adalah menciptakan suatu produk yang aman, bermutu, berkualitas, tetapi dia dibuat secara sederhana. Gitu. Kita lanjut ya. Atau ada yang mau ditanya lagi? Lanjut dulu. Nah ini Bu, yang tadi Bu saya sebelumnya ini. Nah, yang tadi, yang sabun, Ya, tisu. yang setelah ini Tisu. ini yang sabun cuci itu kan tulisannya krem dan batang Bu. Ini Ya. maksudnya kategorinya sabun cuci pakaian atau boleh sabun kalau yang enggak termasuk yang di detailnya. Jadi ini misalnya sabun cuci tangan padat, kemudian sabun cuci cair untuk pakaian, itu masuk ke kelas itu atau ada kelas nomor kode lain? boleh Bu, jadi Ibu boleh buat, misalnya Ibu mau berkreasi nih, tujuannya untuk tangan, tapi yang penting konsepnya adalah sabun cuci tangan. Saya mau bikin krim nih, karena cairan sudah terlalu banyak, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak harus terpaku pada ini harus bentuknya cairan gitu, tidak. Jadi deskripsinya maksudnya kita sesuaikan aja masuk ke kode P07 itu boleh Ya. ya, Bu, ya? Kalau kode nanti kami ya, Oh, kami dari yang memberikan. pendampingnya ya, Bu, ya. Saya kasih contoh yang sudah mengikuti penyuluhan. Nanti kami akan berikan kodenya Oke. itu ada sebagai kode edar. Oke.
Ini hanya sekedar contoh aja ya Bapak dan Ibu. Ini Pak sebagai contoh. Itu ya, nanti saling bergantian ya. Ya, jadi kami yang memberikan kode edar. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu memberikan, nanti pihak perizinan PTSP dia akan mencantumkan kodenya itu dari kode provinsi, kemudian ada kode wilayah, kemudian ada kode tersendiri, terakhir adalah kode produk. Kode produk ini tadi, itu kami yang memberikan. Bapak dan Ibu nanti makanya ditulis secara jelas produk-produk apa aja sih yang mau dihasilkan. Misalnya Bapak dan Ibu bikin 6 item. Nah, dari 6 item itu nanti masing-masing ada kode produknya. Karena izinnya Bapak dan Ibu berlaku sebagai izin edar juga. Gitu. Tapi sertifikatnya satu. Tapi Iya. ada keterangan. Ada keterangannya. Nanti di PTSP juga gitu. Dia satu izin, tapi nanti diberikan kepada ininya produknya apa aja tuh ditulis juga berdasarkan kode yang terakhir dari kita. Kalau misalnya dia ada penambahan produk nih, berubah izin kan? Nah, berarti Penambahan. nanti nggak harus ada perubahan agri sertifikat. Enggak, dia nanti ini aja bermohon lagi, tapi nggak usah ikut penyuluhan. Kalau bermohon untuk perubahan sertifikat, baru Ya, izin. Tetap seperti itu lagi. izinnya tetap, Ah, izinnya tetap ya satu, tapi nanti ditambahkan aja di bawahnya. Oh, Ini terbatas di sini atau gimana? Bukan kayak misalnya produk pembersih sepatu, mobil, itu kan nggak ada di situ. Tetap bisa diajukan apa? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Di Jakarta Selatan kemarin juga ada yang sampai ikut 9. Bahkan misalnya gini, yang Bapak dan Ibu pada saat mengikuti penyuluhan cuman ada ide 5 produk. Ternyata saya mau bikin apa-apa, nggak apa-apa dituangkan. Maksimal 10 ya Bapak dan Ibu. Maksimal 10. Jadi belum ada produknya boleh kita tulis dulu ya Bu ya? Boleh pengembangan. Tapi gini Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu dapat izin nih. Nanti kan dikunjungin sama Bapak dan Ibu petugas. Nanti Bapak dan Ibu petugas mengevaluasi Bapak dan Ibu mana produknya. Kalau 2 kali dikunjungin memang sudah tidak ada produk, nanti izinnya tetap akan dirubah, disesuaikan gitu. Jadi tetap aja yang ada di pikiran tuh apa mau dibuat itu boleh dibikin, tetapi jangan lama-lama. Iya. Gitu. Tetap harus segera direalisasikan. Ya, silakan Pak. Di situ kan tercantum kode produksi atau K10 misalnya tadi ya. Itu kan pembersih lantai tidak mengandung antibakteri. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita produksi dengan tambahan mungkin 1% antibakteri, apa masih diperbolehkan? Oh, tidak boleh Pak. Jadi Soalnya murni. kalau misalnya kita nggak menambahkan hal yang tambahan itu, berarti kan itu kan sebagai pelengkap. Pelengkap. Kita akan agak sulit bersaing dengan produk yang sudah standar industri. Ya. Karena mereka kan misalnya pembersih lantai dengan antibakteri. Mereka yang berpromo dengan lebih bisa membersihkan lingkungan dari bakteri. Tapi kalau kita yang cuma UMKM ini hanya membersihkan berkesannya. Sedangkan harga otomatis tidak akan beda jauh karena mereka produksi dengan jumlah kapasitas besar tapi costingnya rendah. Kita memproduksi kecil, otomatis costing lebih tinggi, jadi harganya nggak akan jauh beda. Orang akan membeli mendingan fabrikasi aja. Ya. Kita nggak akan bisa bersaing. Itulah kendalanya Pak. Kendalanya adalah kalau UMKM atau rumah tangga ini adalah ada batasan-batasan tertentu. Jadi Bapak dan Ibu ini hanya diberi lingkup yang benar-benar tidak mengandung antiseptik dan fenol. Apabila nanti usahanya Bapak dan Ibu sudah berkembang, itulah tujuannya didorong untuk industri besar yang tidak dilakukan di rumah. Gitu. Yang banyak kendala di kita selama ini kan misalnya kita di pasar punya produk pasar kecil, produk kecil kan pasar sekeliling kita. Mereka jadi punya pertimbangan, ngapain saya beli punya Bapak? Yang ini harganya beda paling. Bapak pengembangan tidak hanya dari satu produk. Bapak bisa bikin produk-produk lainnya, searching, uji coba. Artinya kalau konsepnya Bapak hanya tertuju kepada satu produk aja, pembersih lantai dengan konsep yang harus menggunakan antiseptik walaupun jumlahnya sangat minimal, sementara dalam aturan kan itu tidak diperbolehkan. Nah Bapak nantinya juga tidak bisa berkembang. UMKM ini adalah didorong untuk berkreasi, apapun itu jadi. Saya sudah gambarkan misalnya tadi ada gon atau tukang jahit,
Atau misalnya, saya beli deh, kamu yang bikin aja cuci piring, kamu yang beli aja dan segala macam, saya yang kemas ulang, itu boleh. Gitu. Memang istilah poinnya cuma gimana kita bisa bersaing dari sisi kualitas. Betul. Di pasaran bebas sekarang kan, dimanapun kita bisa sedia. Nah kalau memang misalnya kita masih berarti kan satu level di bawah selalu. Iya. Karena kita nggak boleh pakai antibakteri, sedangkan pihak produsen yang industri besar boleh pakai antibakteri. Tapi dari sisi harga, apalagi pada saat mereka bilang bulan promo, ya, itu memang bagian dari kendala Pak. Tetapi kembali lagi, usaha rumah tangga ini adalah aturannya dia tidak boleh menggunakan antiseptik. Jadi begitu Bapak memasukkan walaupun jumlahnya 0,0 atau seperti yang Bapak, itu beda ya Pak. Seperti jadi memasukkan bahan dengan yang tadi essential oil kan kurang lebih sama tuh, kurang lebih sama ya. Tujuan, kalau ini konsep tujuan, yang ini memasukkan bahan. Gitu. Kalau di aturan memang memasukkan bahan, kandungan antiseptik itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau konsep tujuan adalah penggunaan. Konsepnya adalah penggunaan. Tetapi kalau ini tadi yang tadi Bapak uraikan, Bapak bisa berkreasi di luar dari produk tersebut. Bapak bisa memproduksi dan berjualan. Kalau untuk aturan, kami juga tidak bisa untuk mengizinkan karena memang sudah aturan baku. Makanya sama dengan Bapak tadi istilah, tadi dia kan memasukkan essential oil untuk pelengkap. Ini juga hampir sama, cuma bahannya yang berbeda. Betul. Kalau Bapak mencantumkan, kalau ini penggunaannya Pak, bedanya di sini aturannya sudah jelas, tidak menggunakan antiseptik. Sementara essential oil adalah bukan bahan antiseptik, tapi dia bisa sebagai kelompok untuk menghaluskan dan bahan tambahan. Jadi fungsi utamanya si bahan tersebut. Gitu. Bu,